Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang soleh dan solehah yang kafikir sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini pada pekan ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan daurah tarhib Ramadan kita, yang mana kita akan belajar tentang zakat fitri, ya, tentang zakat fitri, ya ini mengenal fikih zakat fitri. Nah, karena ini bulan Ramadan, adik-adik rahimakumullah, dan biasanya kita itu nanti ada yang namanya ibadah membayar zakat di akhir-akhir bulan Ramadan, maka ini penting sekali untuk kita pelajari, penting sekali untuk kita ketahui, ya. Baik, adik-adik yang Rafiq sayangi karena Allah, zakat adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan di dalam Islam, ya. Jadi zakat itu adalah salah satu kewajiban. Bahkan zakat termasuk dari salah satu rukun Islam yang sangat penting. Ya, rukun Islam apa aja sih? Pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Nah, zakat itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Kemudian adik-adik, Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama telah menetapkan hukum wajibnya zakat. Ya. Bahkan, kata zakat disebut sebanyak 30 kali dan lebih. Maksudnya adik-adik 30 kali lebih, ya, di dalam Al-Quran. 30 kali lebih di dalam Al-Quran. Dan disebutkan sebanyak 27 kali disandingkan dengan kata sholat. Ya, berarti zakat itu sering diulang-ulang, sering disebut-sebut di dalam Al-Quran. Saking pentingnya zakat di dalam Islam, adik-adik yang kafikir sayangi karena Allah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, ya. Jadi dulu adik-adik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat, maka pemimpin yang saat itu memimpin penggantinya adalah Khalifah Abu Bakar. Nah, di zaman Abu Bakar itu ternyata banyak orang-orang Islam yang murtad, yang keluar dari Islam, ya. Dan selain mereka yang murtad, ada juga adik-adik orang-orang Islam di luar penduduk kota Madinah, ya, dan juga Mekah, di kampung-kampung, ya, di daerah-daerah terpencil, di kabilah-kabilah. Ternyata mereka setelah Rasulullah wafat nggak mau bayar zakat lagi. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun marah. Kenapa? Karena itu sama saja mereka tidak mengerjakan rukun Islam. Sehingga Abu Bakar pun memerangi mereka. Sampai mereka mau bayar zakat. Dan juga adik-adik rahimakumullah, zakat di dalam Islam ada beberapa macam. Ya. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah zakat fitri. Atau suka dibilangnya zakat fitrah, gitu ya. Begitu. Nah, pertama, adik-adik, kita akan mengenal dalil diwajibkannya zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Ya, dan laksanakanlah salat. Tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama atau beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Di ayat ini, adik-adik rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat. Sholat hukumnya apa sih? Sholat hukumnya wajib, ya. Dan juga setelah Allah memerintahkan kita sholat, Allah langsung memerintahkan kita untuk tunaikanlah zakat. Nah, sehingga para ulama menyebutkan adik-adik bahwa kedudukan sholat
dan zakat itu adalah setara, nggak boleh dipisahkan. Nah, begitu. Kenapa? Karena berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, antara kata sholat selalu ada kata zakat. Begitu. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam ya atau bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, seluruh jenis zakat kalau kita mampu kita tunaikan. Di antaranya zakat fitrah atau zakat fitri. Lalu haji, ya, pergi haji ke Mekah, ke Baitul Haram kalau kita mampu. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, adik-adik, zakat fitri itu apa sih? Ya, kalian paling sering dengar ya, adik-adik ya. Sering dengar zakat fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Nah, inilah kita akan pelajari ya lebih detail ya. Zakat itu bermakna berkembang. Tuh adik-adik. Zakat itu maknanya berkembang, bertambah, suci, dan berkah. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, harta yang kita keluarkan itu enggak berkurang adik-adik. Justru Allah akan kembangkan harta kita, uang kita, ya. Allah tambahkan lagi harta kita. Allah sucikan harta kita, ya, dan juga Allah berikan keberkahan kepada kita, ya. Padahal adik-adik yang dizakatin itu hanya sedikit, tapi Allah membalasnya dengan begitu banyak kebaikan. Kemudian adapun, nah ini salah tulis Kak Vicky ya, kurang N. Adapun fitri itu maknanya adalah berbuka, ya. Jika keduanya digabungkan, maka maknanya adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau untuk orang lain pada akhir bulan Ramadan. Oh, adik-adik. Ya, jadi kalau zakat fitri itu pengertiannya apa? Zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau untuk orang lain pada akhir bulan Ramadan. Berarti nanti bayarnya di akhir bulan Ramadan dong Kak Vicky. Nah, nanti kita akan ada pembahasan itu. Dan nama lain dari zakat fitri adalah zakat Ramadan. Ya. Nama lain dari zakat fitri adalah zakat Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah menugasiku untuk menjaga zakat Ramadan. Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga harta zakat fitrah, zakat fitri di bulan Ramadan, adik-adik. Di suatu tempat yang namanya Baitul Mal. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik, hukum zakat fitri. Zakat fitri hukumnya wajib. Tuh adik-adik ya. Hukumnya wajib. Berarti kalau wajib ditinggalkan dosa nggak adik-adik? Kalau ada perkara yang wajib, terus ditinggalkan, dosa atau tidak? Dosa, Pak. Betul, Sahel. Ya. Hukumnya dosa. Ya. Dan kewajibannya bersamaan dengan perintah wajib puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok kurma atau 1 sok gandum, yakni itu kan makanan pokok adik-adik ya di sana,
bagi setiap budak, orang merdeka, pria, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, itu adik-adik ya. Jadi, zakat fitri itu hukumnya wajib kita tunaikan. Ya, Kak Vicky, kalau kita nggak mampu gimana? Nah, nanti kita akan belajar juga adik-adik. Ya, siapa saja mereka yang tidak wajib membayar zakat fitri. Tapi kalau ada orang yang memiliki kemampuan, dia wajib membayar zakat fitri tersebut. Lalu yang keempat, siapa saja yang wajib zakat fitri? Ya, siapa saja yang wajib zakat fitri? Maksudnya siapa saja yang diwajibkan membayar zakat fitri gitu adik-adik ya. Nah, zakat fitri adik-adik wajib dibayarkan oleh golongan berikut ini. Di sini Kak Fikri sebutkan ada 3. Yang pertama, Muslim, beragama Islam. Jadi kalau ada orang non-Muslim, ada orang Kristen, Yahudi, ya, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama-agama kepercayaan lainnya, mereka mau ikut-ikut bayar zakat, nah, maka mereka itu ibaratnya ya seperti buang-buang harta adik-adik. Ya, mereka tidak akan diterima amalan mereka di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka belum masuk Islam. Tetapi karena Allah itu maha baik, setiap perbuatan baik orang-orang kafir di dunia Allah akan balas di dunia. Ya, cuma di akhirat mereka akan masuk neraka, tetap akan masuk neraka. Ya. Nah, muslim ini siapa saja? Yaitu pria, wanita, anak kecil, orang dewasa, merdeka, atau budak. Ya. Nah, di dalam Islam adik-adik itu hanya dikenal 2 gender, 2 jenis kelamin, pria atau wanita. Ya tidak ada yang namanya apa namanya? Banci gitu ya. Nggak ada, nggak dikenal. Laki-laki ya laki-laki. Atau perempuan tomboy, perempuan tapi gayanya kayak laki-laki, ya. Itu tidak dikenal di dalam Islam adik-adik. Mereka tetap akan digolongkan kepada 2 gender, pria atau wanita. Ya, seperti itu. Kan sekarang banyak adik-adik laki-laki kalau ditanya, laki-laki mereka mengubah apa namanya statusnya dari pria jadi wanita, operasi plastik misalkan. Kan itu haram ya, nggak boleh. Nah, kalau di dalam Islam, dia tetap hukum asalnya laki-laki. Nggak bisa setelah dia berubah jadi wanita, dioperasi gitu ya, wajahnya kayak perempuan gitu ya, terus dia berubah jadi wanita 100%. Tidak bisa adik-adik. Ya, begitu juga dengan wanita. Oleh karena itu, adik-adik, sekali lagi di dalam Islam itu hanya dikenal 2 gender. Ya. Lalu yang ketiga, mampu membayar zakat. Nah, ya, mampu membayar zakat. Siapa saja yang memiliki kecukupan dari makanan pokok lebih dari 2, kilogram saat hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat tersebut. Wajib dia bayar zakat fitri. Ya. Berarti Kak Vicky kalau misalkan ada orang miskin banget, di rumahnya nggak ada apa-apa, mau makan aja susah, pas hari raya dia nggak ada beras, ya nggak ada simpanan beras, itu gimana? Maka dia tidak wajib bayar zakat fitri adik-adik. Justru orang-orang yang seperti ini, dialah yang berhak mendapatkan zakat fitri, ya begitu, ya. Lalu yang ketiga, mendapati waktu wajibnya zakat.
Maksudnya, adik-adik, Ramadan itu kan ada 1 bulan penuh. Nah, waktu wajibnya bayar zakat fitri itu adik-adik adalah dari awal malam bulan Syawal atau yang paling dikenal itu malam takbiran. Malam takbiran adik-adik ya. Mulai dari malam takbiran sampai sebelum sholat Id. Tuh ya. Dan paling lambat itu adalah sebelum ditunaikannya sholat Id, sebelum ditegakkannya sholat Id. Barang siapa yang membayar zakat fitrinya selepas sholat Id, bukan setelah khutbah ya, setelah sholat Id, maka dia tidak sah. Nah, terus Kak Vicky, gimana hukumnya orang yang bayar zakat fitri seminggu sebelum Lebaran, seminggu sebelum takbiran, itu gimana? Nah, para ulama mengatakan itu boleh dan termasuk keringanan yang diberikan oleh para ulama. Namun, adik-adik ya, waktu yang paling afdol adalah waktu yang paling besar pahalanya. Jadi kita keluarkan setelah ada sidang isbat nih, dari televisi kita nonton, kita dapat berita, ada pengumuman besok Lebaran. Nah, berarti malam itu kita bayar zakat. Itulah waktu yang paling afdol dan pahalanya besar banget. Ada sebagian ulama yang mengatakan, oh enggak, waktu yang paling afdol itu sebelum sholat Id. Hmm. Jadi sambil berjalan ke lapangan, berjalan ke masjid, bawa beras. Wow, katanya itu syiar. Nah, itu boleh. Tapi kalau berat, ya repot ya. Jadi adik-adik kalau misalkan repot, ya udah bayarannya di malam hari saja. Ya, kenapa? Karena kadang kalau misalkan kita mau sholat id kan udah rapih pakaiannya adik-adik ya. Udah pakai gamis baru, udah wangi. Masa gembel-gembel karung beras, bawa-bawa beras, ya repot. Ya, jadi kalau kita bayarkan di malam hari, tidak masalah. Dan itu pun termasuk waktu yang paling afdol. Kemudian, yang kelima, adik-adik, ukuran dan jenis zakat fitri. Nah, ya, ini dihafalkan adik-adik ya. Jangan cuma didengerin aja, biar nanti kalian ingat sampai besar. Yang pertama, ukuran zakat fitri adalah 3,5 liter ya, atau 2 kilogram beras. Ya, beras yang dimakan secara umum oleh masyarakat sekitar. Nah, ya. Kak Vicky, kalau bayar zakat fitri pakai uang boleh nggak sih? Nah, menurut madhab ulama Hanafi, adik-adik, itu diperbolehkan. Tetapi, ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kalau bayar zakat fitri pakai uang itu tidak sah. Ya, nah, jadi biar kita tidak masuk ke dalam perdebatan para ulama, lebih baik kita bayar zakat fitrinya pakai beras saja, ya. Begitu adik-adik. Cukup kita bawa beras 1 orang, itu takarannya 3,5 liter atau 2,5 kilogram emas. Emas lagi beras kok emas? 2,5 kilogram emas, maka Vicky jadi kayak mendadak. Ya, 2,5 kilogram beras yang dimakan secara umum oleh masyarakat sekitar. Jadi adik-adik, bukan berarti kita itu bawa berasnya beras yang jelek, yang ada kutunya, yang udah pada, ya kan ada tuh adik-adik ya beras yang beras namanya raskin, tuh Kak Vicky tahunya itu, beras untuk orang miskin. Jangan mentang-mentang kan ini zakat fitri mau dikasih orang miskin, ya udah beliin aja raskin, kan namanya beras orang miskin. Jangan. Kalau kita punya uang, kita beli beras yang paling bagus, ya, beras yang mahal, nggak apa-apa. Agar apa? Agar
orang-orang miskin bisa merasakan, oh ya Allah, ternyata beras kualitas yang mahal tuh enak ya. Jadi pahala kita double-double adik-adik. Selain kita menunaikan kewajiban, kita juga memasukkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Ketika dia masak nasi, dia cium wanginya. Ya Allah, wangi banget ya ini berasnya, nasinya. Ini kayaknya berasnya mahal banget nih. Oh gini ya, jadinya kalau makan makanan enak. Ya, mereka bahagia adik-adik. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut mereka, itu mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan kita akan mendapatkan pahala yang berlebih. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi nanti kasih tahu Umi sama Abi. Umi, Abi kalau kita mampu beli berasnya yang bagus. Jangan beras yang raskin tadi, jangan. Ya, seperti itu adik-adik. Kak Vicky, hmm, tapi boleh nggak sih kalau misalkan kita bayar zakat, terus kita amplopin juga uang, misalkan 100.000 atau 200.000, itu boleh. Nah, itu bagus adik-adik. Para ulama menganjurkan juga. Tapi jangan diniatkan untuk bayar zakat fitri ya. Diniatkannya untuk sedekah. Ya. Diniatkannya untuk sedekah. Dan juga adik-adik, kalau kalian adalah orang-orang kaya, ya ayah kalian orang kaya, ibu kalian orang kaya, yang punya harta melebihi nisab emas 85 gram emas dalam waktu setahun, maka keluarkan juga zakat hartanya, zakat malnya. Jadi bayarnya sekalian, nganterin apa? Nganterin zakat fitri plus ada zakat hartanya. Wah, itu adik-adik makin bahagia lagi saudara-saudara kita yang miskin-miskin itu, ya, begitu. Nah, ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah yang kedua, jenis zakat fitri itu bermacam-macam. Di antaranya ada beras, lalu ada yang namanya jewawut. Di Indonesia adik-adik, jewawut itu dulu jadi makanan pokok, ya. Jadi jewawut itu dia kayak beras bentuknya, tapi bulat-bulat, tapi apa? Bulat-bulat, iya. Iya, kecil-kecil gitu bentuknya bulat-bulat. Kalau beras kan panjang-panjang ya adik-adik ya. Gitu, ya. Nah, itu bisa sebagai pengganti beras. Tapi kan sekarang jewawut udah nggak ada, ya. Lalu gandum, ya gandum. Kemudian kurma, lalu keju. Ya, di sebagian negara ada orang makan pakai keju adik-adik. Nggak pakai apa? Nggak pakai beras, nggak pakai gandum, tidak. Pakai keju. Ada juga yang pakai kismis. Ya. Atau segala jenis makanan pokok yang digunakan pada masyarakat di daerah atau negeri tersebut. Ya, gitu. Jadi, Kak Vicky, kalau misalkan aku nih di Indonesia, aku mau bayar zakatnya pakai kurma, boleh nggak? Ya jangan adik-adik ya, jangan pakai kurma, pakai beras. Kenapa? Karena makanan pokok kita sehari-hari adalah nasi, ya. Bukan pakai kurma, kan kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab memang terbiasa pakai kurma sama gandum, ya. Atau sebagian daerah mereka makan pakai kismis juga, ada juga adik-adik kismis ya. Gitu adik-adik ya. Jadi bayarnya pakai beras. Bahkan menurut Baznas, adik-adik Baznas itu Badan Amil Zakat Nasional yang ngurusin zakat adik-adik di negara Indonesia, ya, mereka mengatakan di daerah yang biasa makan sagu sebagai makanan pokok, maka boleh mengeluarkan zakat dengan sagu. Ada yang tahu nggak di sini adik-adik daerah di Indonesia yang makan pokoknya pakai sagu? Maluku, Pak. Ah, Sahih Ibrahim. Ada lagi nggak selain Maluku?
Ayo, ada satu lagi saudara-saudara kita di sana tuh yang jauh di timur. Papua. Betul Danar, Papua. Betul. Coba deh kalian, kalau nanti ada rezeki, misalkan jalan-jalan gitu adik-adik ya, ke Maluku, ke Papua, atau mungkin kalian bisa searching di YouTube adik-adik. Mereka itu makannya pakai sagu, bukan pakai apa, bukan pakai beras, tidak. Ya, papeda gitu adik-adik ya. Kalau Kak Vicky nggak salah ya, makannya pakai sumpit gitu, digulung-gulung, dicelup pakai kuah gitu, terus makan deh sagunya. Oh, mereka makannya kayak gitu, ya. Nah, di sebagian daerah seperti ini boleh membayar dengan sagu, ya, ya. Takarannya sama adik-adik, 2,5 kilo. Takarannya sama, 2,5 kilo, ya. Kalau beras kan bisa diliterin, ya, gitu ya. Kalau kurma nggak bisa diliterin, kurma bisanya dikiloin, ya, kismis, gandum, ya. Kalau jewawut bisa diliterin. Tapi kalau gandum itu digunakan alat timbangnya kilogram. Nah, kalau sagu mungkin beratnya sama seperti gandum, yaitu 2,5 kilogram. Nah, berikutnya, siapa yang berhak menerima zakat fitri? Nah, ini penting adik-adik ya. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 8 golongan, ada yang mengatakan 1 golongan saja. Namun, adik-adik, mereka sepakat bahwa yang paling afdol dan yang paling berhak menerima zakat fitri adalah 1 golongan, yaitu golongan fakir miskin. Ya, golongan fakir miskin ini yang paling afdol untuk menerima zakat fitri dan zakat mal, ya, dan zakat-zakat lainnya. Lalu sisanya siapa? Ya, selain fakir miskin itu siapakah Vicky? Yaitu ada pertama amil zakat. Amil zakat itu adik-adik adalah badan yang secara resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola harta zakat. Bukan panitia-panitia di masjid. Kan ada tuh adik-adik di masjid ya, ada panitia-panitia penerimaan zakat. Bukan mereka, bukan. Mereka itu bukan amil zakat. Mereka itu wakil zakat. Ya, sehingga kalau ada orang jadi panitia zakat di masjid, ngambil harta zakat, itu namanya pencuri. Ya, dan dosanya lebih besar dari korupsi. Kenapa? Dia ngambil harta zakat adik-adik. Itu zakat itu dikeluarkan karena Allah, dia ambil. Banyak adik-adik ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan saya ini ambil zakat, padahal pekerjaannya cuma jadi marbot masjid. Dia bukan ambil zakat, dia wakil zakat. Ya nggak boleh dia ngambil harta zakat, kecuali dia fakir miskin. Ya, itu boleh, dapat dia jatahnya. Ya, ya, jadi amil zakat itu adalah lembaga yang resmi ditunjuk sama pemerintah, mereka boleh mendapatkan zakat. Kemudian para mu'alaf adik-adik. Para mu'alaf yang baru masuk Islam, itu boleh mereka menerima zakat. Lalu untuk memerdekakan budak, tetapi sekarang perbudakan tidak ada ya adik-adik ya. Atau untuk bantu orang yang terlilit hutang, boleh ya. Ya. Apalagi hutang riba, boleh. Tapi para ulama memberikan catatan adik-adik. Orang tersebut dia tidak terbiasa berhutang. Ya, ada orang itu hobinya berhutang dan ini akhlak yang buruk adik-adik ya. Jangan dibiasakan. Sejak kecil tidak boleh membiasakan hutang. Hutang itu adalah suatu kegiatan
atau suatu transaksi muamalat yang kita lakukan karena darurat. Ya, kalau nggak darurat, nggak boleh kita berhutang. Jangan ya, gitu adik-adik ya. Contoh misalkan, ah, kalian udah dapat uang jajan 10.000. Ya adik-adik, udah dapat jajan ini itu. Tiba-tiba lewat tukang jajanan lain. Ya, kalian pengen. Terus kalian bilang sama teman, kamu punya uang nggak? Aku pinjem dong 5.000, aku mau jajan itu. Ya itu jangan. Jangan dibiasakan ya adik-adik ya. Itu jelek. Nah, khawatir kalau kalian terbiasa seperti dari kecil, nanti sampai besar suka ngutang. Nah, apalagi ini nanti kalau sudah besar, dia biasa ngutang, terus apa? Dia selalu ngaku-ngaku sama amil zakat sama orang-orang apa namanya? Orang-orang yang mau bayar zakat. Saya dong, kasih saya zakat. Saya punya hutang nih. Ditanya, emang kemarin kamu ngutang buat apa? Buat beli iPhone 17 Pro Max. La ilaha illallah. Ya, itu bukan kebutuhan pokok. Banyak orang-orang sekarang menggampangkan hutang adik-adik. Apalagi di Shopee itu ada apa namanya? eh, layanan Shopee Pay Later. Nah, itu udahnya hutang riba lagi, ya. Dosanya berkali lipat. Nggak boleh ya. Nah, jadi ini orang yang terlilit hutang yang berhak mendapatkan zakat karena memang dia terlilit hutang karena apa? Entah karena musibah, ya, entah juga dia karena kebutuhan sehari-hari, ya, seperti bayar sekolah, buat makan, buat berobat. Itu adik-adik. Ya, ini boleh kita bayar zakat kepada mereka. Atau para pejuang yang berjuang di jalan Allah, seperti para penuntut ilmu yang kuliah di luar negeri, ya jauh dari keluarganya, nggak ada penghasilan, atau para ustadz-ustadz yang berjuang di jalan Allah, ngajarin ngaji, ya adik-adik, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, bukan ustadz-ustadz yang udah kaya, ustadz-ustadz yang udah punya mobil, rumahnya besar, istrinya 4, bukan. Yaitu nggak berhak mendapatkan zakat. Ya, ustadz-ustadz seperti itu. Berbeda dengan ustadz-ustadz kampung yang memang cuma jadi guru TPA, nggak ada penghasilan lain, itu boleh. Ya, apalagi kategorinya dia termasuk fakir miskin. Lalu, dan orang yang kehabisan bekal saat perjalanan. Ya, kalau ada orang lalu tiba-tiba datang ke masjid orang asing, ternyata dia lagi pulang kampung ke daerahnya jalan kaki adik-adik, ya. Jalan kaki tiba-tiba kehabisan bekal, dia bilang, "Bapak, saya musafir, saya mau pulang ke Lampung. Dari Surabaya saya jalan kaki. Saya sekarang kehabisan bekal. Saya butuh bekal untuk sampai ke perjalanan. Boleh kita kasih zakat." Misalkan tanya, "Bapak, ongkosnya berapa?" "Ongkosnya naik bis 200.000. Oh, dikasih 200.000. Terus bekalnya, makannya berapa kali? Makan 3 kali. Oh, ya udah kasih 100.000. Berarti total 300.000 dikasih buat perjalanan. Nah, inilah ya adik-adik. Ya, mereka lah golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi adik-adik, untuk khusus zakat fitri, Kak Vicky lebih condong kepada satu golongan, yaitu fakir miskin. Ya. Berikutnya, bagaimana cara membayar zakat? Nah, gimana sih caranya Kak Vicky bayar zakat? Aku pengen tahu deh. Makanya adik-adik, setelah ini, kalian ikut orang tua kalian. Bayar zakat tuh caranya gimana? Ya, jangan di rumah aja. Ya, ngapain main handphone palingan? Atau nonton palingan, kalian ikut bayar zakat itu ibadah, ya. Yang pertama adik-adik caranya, muzaki atau orang yang mau bayar zakat itu menyerahkan secara langsung kepada mustahik. Kurang huruf S tuh. Mustahik zakat adik-adik. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Contohnya fakir miskin tadi. Baik kepada kerabat. Kerabat itu
saudara sepupu, om, tante, keponakan, ya, atau tetangga, atau masyarakat sekitar yang diketahui mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, adik-adik yang mau nanya nanti di akhir ya. Yang mengerjakan sholat 5 waktu. Kak Vicky, emang kalau bayar zakat nggak boleh sama orang yang nggak sholat? Nggak boleh, adik-adik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hal itu terlarang sampai mereka sholat. Kalau mereka sholat baru mereka zakat. Kak Vicky, aku punya tetangga, tapi dia sholatnya bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong, cuma kadang maghrib doang, kadang 3 waktu doang. Itu gimana? Nah, kata para ulama ini masih dibolehkan. Kita bayar zakat kepada orang tersebut sambil dinasehatin. Bapak, Ibu, ya, jangan lupa sholat ya. Sholat 5 waktu itu penting, itu boleh. Tapi kalau ada orang kita tahu dia nggak pernah sholat, ya, kita main ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, 5 waktu nggak kelihatan sholat, nggak ke masjid, ya, maka tidak boleh kita bayar zakat kepada mereka. Lalu adik-adik, yang kedua, muzaki boleh menyerahkan melalui perantara yang dipercaya dan berilmu, seperti panitia zakat di masjid, ya. Jadi panitia zakat di masjid itu harus berilmu, ya, nggak boleh nggak berilmu. Lalu kepada yayasan amal kebaikan atau bahkan kepada ustadz yang dipercaya dan amanah. Jadi wakil boleh, ya. Ya, misalkan ustadz itu tahu ada orang-orang yang berhak menerima zakat, dia sholat 5 waktu, ya, tahu ada data-datanya, ustadz itu tahu, boleh kita bayar sama dia, nitip ustadz, saya mau titip zakat ya sama ustadz, tolong disampaikan. Nah, itu boleh, ya. Tapi cara yang paling afdol adalah cara yang pertama, muzaki langsung kasih ke mustahik, ya, begitu. Ya, kalau di Indonesia sekarang seperti itu adik-adik ya. Muzaki boleh langsung menyerahkan kepada mustahik. Tapi kalau di negara-negara Islam yang ada undang-undangnya, adik-adik rahimakumullah, itu setiap orang kaya didata sama pemerintah. Dicatat namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad kekayaannya sekian triliun. Dicatat tuh adik-adik, ada datanya. Nanti dia datang ke rumah dihitung, oh Pak Ahmad, Bapak bayar zakatnya sekian, ya silakan dibayarkan. Lalu diserahkanlah uang itu kepada Badan Amil Zakat. Nah, yang ketika seorang muzaki dia sudah bayar zakat kepada amil zakat itu udah lunas, udah selesai tanggung jawabnya. Kalau amil zakatnya nggak amanah, gimana Kak Vicky? Nah, itulah mereka nanti yang dosa. Mereka yang nanggung dosanya di akhirat kelak. Nanti ada adik-adik nih, hukuman bagi mereka yang nggak mau bayar zakat. Ya. Lalu, hikmah pensyariatan zakat. Yang pertama, adik-adik, pembersih dosa yang orang yang berpuasa. Jadi hikmah kita bayar zakat itu apa? Bersihin dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita di bulan Ramadan itu kan banyak. Jadi butuh kita bersihkan dengan cara bayar zakat fitri. Lalu yang kedua, membantu fakir miskin. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ya, mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang besar. Lalu yang keempat, sebagai zakat bagi badan. Badan kita ini adik-adik ada zakatnya, yaitu apa? Zakat fitri itu. Ya. Dan yang terakhir, sebagai wujud syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Badan kita sehat, kita masih bisa makan enak, punya kendaraan, tempat tinggal yang bagus, baju yang bagus, ya, kita nggak kesusahan. Nah, wujud syukur kita apa? Kita berbagi. Kita keluarkan dari harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, kita kasih kepada saudara kita yang kurang mampu. Seperti itu adik-adik ya.
Terakhir, mungkin ini adik-adik ya, apa hukumnya jika seorang muslim yang mampu membayar zakat namun dia tidak mau membayarnya? Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi, tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, yaitu nggak mau bayar zakat, kecuali nanti harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang bernama ular akro, yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari, kabur dari ular tersebut. Lalu ular itu pun memanggilnya. Ularnya bisa ngomong adik-adik. Ya, ularnya bisa ngomong. Ularnya ngomong. Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan. Aku tidak membutuhkannya. Tuh kata ular itu begitu. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Dan ular itu pun memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik ya, kalau kalian jadi orang kaya, jangan pelit bayar zakat. Ya, kenapa nanti harta kalian itu akan diubah jadi ular? Di dalam ayat yang lain disebutkan harta tersebut, emas tersebut, perak tersebut yang ditimbun itu nanti akan apa namanya? Dicairkan, dipanaskan lalu ditempelin ke jidat, ke perut, ke punggung. Naudzubillah. Ya. Nah, inilah adik-adik ya. Jadi jika kita mampu, jangan kita sampai tidak membayar zakat. Ya, begitu. Kenapa? Karena azabnya sangat pedih, azabnya sangat besar di sisi Allah. Baik adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini ya pertemuan kita cukupkan dulu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dari tadi banyak yang angkat tangan. Silakan adik-adik yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada, nggak jadi. Baik, jika tidak jadi, alhamdulillah ya. Kita cukupkan adik-adik sampai di sini dulu. Mari kita tutup halaqah kita atau majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam.